Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima hadis kelas 10 semester genap. Materi fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pertama, kita perlu diketahui bahwa sumber hukum Islam itu pertama adalah Al-Quran, yang kedua Sunnah. Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Setelah Sunnah adalah ijma'. Ijma' adalah konsensus para ulama atau kesepakatan para ulama. Dan yang keempat adalah qiyas atau analogi. Inilah sumber hukum dalam Islam. Kemudian dalil bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam adalah firman Allah surat An-Nahl ayat 44. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan Al-Quran agar kamu artinya kanjeng Nabi Muhammad, agar engkau wahai Nabi Muhammad menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Artinya Nabi Muhammad diberikan otoritas oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Bahkan Rasulullah menjelaskan Al-Quran ini dengan akhlaknya, wa kana khuluqul Quran. Jadi hadis adalah sebagai sumber hukum Islam, didasarkan legitimasi Al-Quran. Juga Nabi sendiri menegaskan bahwa hadis adalah sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Nabi bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima." Aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan tersesat selamanya selama engkau berpegang teguh kepada kedua itu, yakni kitabullah Al-Quran dan sunnati Rasulih, dan sunnah Rasulnya. Dan Rasul juga menegaskan, juga memerintahkan kita agar mengikuti sunnah para khulafaur rasyidin. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafaur rasyidin min ba'di adu alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Peganglah ini dengan sungguh-sungguh, gigitlah dengan gigi geraham kalian, karena artinya dengan sungguh-sungguh pegang sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Artinya kita diperintahkan mengikuti sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Sebenarnya sesungguhnya ada banyak dalil yang menegaskan bahwa hadis atau sunnah merupakan sumber hukum Islam. Antara Al-Quran dan sunnah tidak bisa dipisah-pisahkan, karena Rasul juga di dalam ayat lain sebagai uswatun hasanah, panutan yang baik. Selanjutnya langsung ke materi fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis selain sebagai sumber hukum, fungsi hadis itu apa? Tadi dikatakan dalam ayat hadis itu menjelaskan Al-Quran. Fungsi hadis secara singkat bisa dikelompokkan, ada yang menjadi tiga. Yang pertama adalah bayan takrir, ada yang mengatakan 4. Yang pertama adalah bayan takrir. Bayan takrir yaitu memperkuat atau menegaskan kembali keterangan dan perintah yang terdapat dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran sudah memerintahkan, kemudian Nabi pun memerintahkan, menegaskan perintah Al-Quran. Contoh penegasan hadis bahwa sholat itu harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi sholat itu harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun kecil. Firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain." Ayat ini Allah memerintahkan bahwa kalau kita mau sholat
harus bersesuci, harus wudhu dulu, membersihkan diri dari hadas besar maupun hadas kecil, harus wudhu dulu. Kemudian Rasul menegaskan dengan bersabda, la yaqbalu Allahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Tidak menerima Allah salat seseorang yang berhadas kecuali dia berwudu, sehingga dia wudu. Artinya sholat itu memerlukan wudu. Allah memerintahkan sholat itu harus suci dari hadas, dan Nabi pun menegaskan bahwa untuk sholat harus suci dari hadas. Artinya hadis ini memperkuat, menegaskan atau menetapkan, mengokohkan perintah Allah bahwa sholat itu harus suci, menegaskan ayat tentang sholat itu harus suci. Berarti hadis ini merupakan bayan takrir, penjelasan, menegaskan, menetapkan Al-Quran. Hadis ini yang kedua, fungsi hadis yang kedua adalah bayan tafsir. Bayan itu penjelasan, tafsir itu menjelaskan. Jadi bayan tafsir artinya hadis itu datang untuk menjelaskan. Jadi hadis itu ada yang menjelaskan ataupun menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada yang bersifat mujmal, global, perlu dirinci, perlu dijelaskan, dirinci oleh Rasulullah. Ada ayat itu Allah menurunkan secara umum, jadi perlu dikhususkan. Ada yang datang secara mutlak, perlu ada batasan-batasan. Bayan tafsir ini meliputi tiga. Pertama adalah ayat yang mujmal, memerlukan perincian, maka Rasul merinci juga termasuk menafsir. Merincinya adalah menafsirkan. Contoh, misalkan penjelasan Rasulullah tentang bilangan rakaat sholat, waktu-waktu sholat, serta pelaksanaan sholat. Rasul memeragakan cara sholat. Kemudian Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis atau perbuatan Rasul memperagakan cara sholat, atau sabda Rasul menerangkan bilangan rakaat sholat. Ini di Al-Quran tidak ada. Di Al-Quran tidak ditegaskan. Al-Quran hanya memerintahkan untuk lakukan sholat, sujud dan wasjudu warka'u, sujud dan rukuklah saja. Tidak ada penjelasan cara detail, tidak duduk di antara dua sujud. Jadi Al-Quran datang secara mujmal, perlu dirinci, perlu dijabarkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah menjelaskannya. Jadi perbuatan Rasulullah memperagakan cara sholat termasuk bayan, termasuk adalah bayan tafsir atau merinci ayat Al-Quran yang masih global. Karena memang Rasul ditugaskan untuk menjelaskan Al-Quran. Yang kedua, mentakhsis atau mengecualikan ayat yang umum yang perlu dikecualikan. Rasulullah yang memberikan pengecualian, takhsis. Misalkan adalah Rasul mengecualikan para Rasul. Rasulullah mengecualikan bahwa para Rasul itu tidak ada tuntutan memberikan warisan atau membagi warisan kepada anak keturunannya, pada zuriyahnya. Sementara syariat menegaskan bahwa firman Allah, yusukumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mensyariatkan bahwa orang tua itu disyariatkan, diundangkan seharusnya memberikan pusaka atau memberikan tinggalan harta waris atau pusaka untuk anaknya. Anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Jadi Allah mensyariatkan, mewasiatkan bahwa laki-laki diberikan warisan 2 kali bagian perempuan.
Rasulullah hendaknya, orang tua hendaknya memberikan warisan, dan warisan anak-anaknya laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Ayat ini bersifat umum. Kemudian Rasul mengecualikan bahwa kami para Rasul tidak kewajiban memberikan warisan. Rasul pun bersabda, la yurasu ma tarakna, la nuras ma tarakna sodako, kami tidak diwaris, kami para Rasul, para Nabi tidak diwaris. Peninggalan para Nabi, para Rasul adalah sebagai sodako, disodakokan semua. Ma tarakna sodako. Jadi ini adalah hadis mentaksis ayat yang di atas yang sifatnya umum, mengecualikan ayat tadi yang sifatnya umum. Kalian semua umat Islam kecuali para Rasul yang tidak harus diwaris peninggalannya, tapi sedekahkan. Yang ketiga adalah membatasi lafaz Al-Quran yang mutlak. Mutlak itu tidak ada batasan, jadi perlu dibatasi. Kadang-kadang ada ayat itu perlu pembatasan. Pembatasan ini termasuk tafsir, penjelasan. Contoh misalkan kata Allah dalam Al-Quran berfirman, wasariqu wasariqatu faqtu atihuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Dalam ayat dikatakan pencuri baik laki maupun perempuan tangannya dipotong. Kata yadun aidihuma, tangan keduanya. Kata tangan ini secara bahasa perlu dibatasi karena tangan ini mutlak. Karena tangan itu antara ujung jari hingga ketiak. Dipotong apakah sampai ketiak? Tidak. Kemudian Nabi memberikan batasan bahwa Nabi bersabda yang menerangkan bahwa yang tangan yang dipotong hanya sampai pergelangan tangan. Jadi hadis ini adalah membatasi lafaz yang mutlak, yang perlu dibatasi. Rasul kemudian membatasi atau menjelaskan bahwa yang dipotong tangan itu adalah di pergelangan tangan. Termasuk ayat ini tidak ada berapa barang, nilai barang yang dicuri, yang dicuri atau diambil sehingga harus dipotong tangan. Jadi kemudian Nabi menjelaskan juga nilai uang yang menyebabkan tangan seseorang dipotong. Sementara Al-Quran cuma menegaskan secara mutlak potong tangan saja. Ini adalah fungsi hadis, membatasi ayat Al-Quran. Fungsi hadis yang ketiga adalah bayan tasyri'. Bayan, ini salah tulis, maaf, bayan tasyri', bukan yasri', bayan tasyri'. Artinya ayat Al-Quran, hadis ini menetapkan hukum tambahan yang tidak disebut dalam Al-Quran, hukum baru yang tidak disebut dalam Al-Quran, yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Misalkan, contoh saja, salah satu contoh adalah zakat fitrah. Nabi menjelaskan tentang zakat fitrah, sementara di Al-Quran Allah tidak sengaja tidak menyinggung zakat fitrah. Jadi hadis ini datang untuk memberikan hukum tambahan yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi hadis itu fungsinya di sini adalah bayan tasyri', mensyariatkan hukum-hukum yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti juga hukum halalnya janin dalam hewan yang induknya disembelih juga ikut halal dan lain-lain. Yang mana hal ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi bayan tasyri' itu menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Demikian penjelasan, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya, bisa dipahami. Wafaqana wa dana wa ikum ajma'in wa walil huda wa taufiq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.